Peninggalan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Peninggalan-peninggalan sejarah merupakan bukti-bukti kehidupan manusia dari hasil kreativitas budaya, baik berupa benda yang bergerak maupun yang diperkirakan telah berumur 50 tahunan dan mempunyai nilai sejarah, pengetahuan, kebudayaan, pendidikan, pembelajaran, sejarah, yang dari dalamnya dapat kita temukan kebenaran-kebenaran sejarah tertentu yang menyangkut sebuah peristiwa sejarah. Apa saja peninggalan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia? Prasasti, candi, patung atau arca, kitab, Nah, bagaimana dengan peninggalan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia? Yuk kita lihat bersama-sama. Prasasti adalah piagam atau dokumen yang ditulis pada bahan yang keras dan tahan lama. Prasasti biasanya ditulis di atas logam, batu, maupun daun lontar yang isinya berupa peringatan, pengumuman, dan suatu anugerah atau hak istimewa yang dikeluarkan oleh raja atau pejabat kerajaan. Prasasti merupakan salah satu sumber tertulis tertua di Indonesia. Prasasti peninggalan kerajaan Kutai. Prasasti Yupa. Prasasti peninggalan kerajaan Tarumanegara. Ini dia. Prasasti Tugu. Prasasti Ciaretion. Prasasti Kebon Kopi. Prasasti Muara Ciantan. Prasasti Jambu. Prasasti Sidanghiang. Prasasti Pasirawi. Prasasti Tukmas. Prasasti Sojomerto. Prasasti Upit. Prasasti peninggalan kerajaan Sunda Pajajaran. Prasasti Kawali. Prasasti peninggalan kerajaan Sriwijaya. Prasasti Kedukan Bukit. Prasasti Talangtu. Prasasti Telaga Batu. Prasasti Kota Kapur. Prasasti Ligor. Prasasti Leiden. Prasasti Karangbrahi. Prasasti Palas Pasema. Prasasti Nalanda. Prasasti peninggalan kerajaan Mataram kuno. Prasasti Canggal. Prasasti Mantiasi. Prasasti Sojomerto. Nah, kalau ini prasasti peninggalan kerajaan Medang. Prasasti Kalkuta. Kemudian prasasti peninggalan kerajaan Kediri. Prasasti Banjaran. Prasasti Hantang. Kemudian prasasti peninggalan kerajaan Singasari. Prasasti Kudadu. Prasasti Mula Malurung. Prasasti Urar. Dan ada lagi prasasti peninggalan kerajaan Majapahit.
Prasasti Balawi, Prasasti Sukamerta, Prasasti Canggu, Prasasti Biluluk, Prasasti Karangbogem, Prasasti Prapancasapura, Prasasti Parung, dan prasasti peninggalan Kerajaan Bali. Prasasti Belanjong, Prasasti Pandak Badung, Prasasti Panglapuan, prasasti sebagai sumber sejarah, banyak memberikan sumbangan keterangan. Berbagai keterangan penting yang diperoleh dari suatu prasasti, yaitu mengenai struktur kerajaan, struktur birokrasi, struktur masyarakat, struktur perekonomian, termasuk kegiatan pertanian dan perdagangan, agama, sistem kepercayaan, dan adat istiadat di dalam masyarakat Indonesia kuno, aksara, bahasa, hukum, keadaan topografi, serta pemukiman. Nah, bagaimana dengan candi? Candi adalah sebuah bangunan tempat ibadah dari agama Hindu-Buddha. Candi juga merupakan sebuah bangunan untuk memuliakan orang yang telah meninggal, khususnya untuk para raja dan orang-orang yang terkemuka. Nah, bagaimana candi peninggalan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia? Cekidot! Candi peninggalan Kerajaan Tarumanegara. Candi Cibuaya, Candi Batujaya, Candi Jiwa, Candi Blandongan, Candi Serut, Candi Sumur. Dan ini candi peninggalan Kerajaan Kalingga. Candi Angin, Candi Bubrah, kemudian candi peninggalan Kerajaan Sunda. Candi Ronggeng, Candi Cangkuang, Candi Bojongmenje. Nah, ini candi peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Situs Candi Muaro Jambi, Candi Muara Takus, Candi Biaro Bahal, Candi Kota Kapur. Terus ini candi peninggalan Kerajaan Mataram kuno. Candi Sewu, Candi Arjuna, Candi Bima, Candi Mendut, Candi Pawon, Candi Puntadewa, Candi Semar, Candi Prambanan, Candi Borobudur, Candi peninggalan Kerajaan Medang. Candi Gunung Gangsir, Candi Songgoriti, Candi Belahan, Candi peninggalan Kerajaan Kediri. Candi Penataran, Candi Mirigambar, Candi peninggalan Kerajaan Singasari.
Candi Kidal, Candi Jago, Candi Mleri, Candi Singasari, Candi peninggalan Kerajaan Majapahit, Candi Pari, Candi Rimbi, Candi Tikus, Candi Simping, Candi Jabung, Candi peninggalan Kerajaan Bali. Ini dia. Candi Gunung Kawi, Candi Wasan, Candi Penegil Dharma, Candi Mangenin, Candi Tirta Empul. Terus apa itu arca? Arca adalah sebuah seni patung yang berbahan dasar batu yang dipahat menyerupai bentuk orang maupun binatang. Arca dibuat sebagai sarana untuk melakukan pemujaan atau peribadatan kepada para dewa. Arca peninggalan Kerajaan Kutai, Arca Bulus dan Arca Buddha Perunggu, Arca peninggalan Kerajaan Tarumanegara, Arca Rajasari, Arca Wisnu Cibuaya, Arca peninggalan Kerajaan Sriwijaya, Arca Buddha Amarawati, Arca Awalokiteswara, Arca Maitreya, Arca Bodhisatwa Padmapani, Arca peninggalan Kerajaan Mataram kuno, Arca Mahakala, Arca Nandiswara, Arca Agastya, Arca peninggalan Kerajaan Medang, Arca Airlangga, Arca peninggalan Kerajaan Kediri, Arca Vajrasatwa, Arca peninggalan Kerajaan Singasari, Arca Joko Dolap, Arca Prajna Paramita, Arca Dwarapala, Arca Ganesha, Arca Amoghapasa, Arca Berawa, Arca Candides, Arca peninggalan Kerajaan Majapahit, Arca Ratu Suhita, Arca Ganesha, Arca Dewa Wisnu, Arca Minat Jinggo, Patung Hutan Baluran, Arca Harihara, Patung Bidadari Majapahit, Arca Dewi Parwati, Arca Prapa Hindu, Arca peninggalan Kerajaan Bali, Arca Garuda Wisnu, Arca Perwujudan Batari,
Patung-patung tersebut mempunyai nilai seni yang sangat tinggi karena dalam pembuatannya sangat berbeda dengan pembuatan patung-patung pada saat ini. Setiap arca memiliki cerita tersendiri yang melambangkan sosok berpengaruh atau peristiwa penting pada masa itu. Lewat arca juga, para peneliti sejarah bisa membaca bagaimana bentuk peradaban di masa lampau. Nah, bagaimana dengan kitab peninggalan? Kitab juga menjadi salah satu peninggalan sejarah semasa kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Kitab-kitab ini pun isinya beragam, mulai hubungan keluarga kerajaan, hingga kisah hidup para raja yang pernah menjabat. Kemudian bagaimana dengan kitab peninggalan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia? Kitab peninggalan kerajaan Kediri. Kitab Bharatayuda. Kitab Kresnayana. Kitab Smaradhana. Kitab Lugdaka. Kitab Hariwangsa. Kitab Gatotkaca. Kitab Writa Sanjaya. Kitab Arjuna Wiwaha. Kitab peninggalan kerajaan Mataram kuno. Kitab Kakawin Ramayana. Kitab Sanghyang Kamahayanikan Mantranaya. Kitab peninggalan kerajaan Singasari. Kitab Pararaton. Kitab peninggalan kerajaan Majapahit. Kitab Kakawin Negara Kertagama. Kitab Sutasoma. Kitab Kutaramanawa. Kitab Sundayana. Kitab Usana Jawa. Kidung Panji Wijayakrama. Kitab Arjuna Wijaya. Kitab peninggalan kerajaan Bali. Kitab Utara Widhi Balawan. Kitab Raja Wacana. Dari peninggalan-peninggalan sejarah Hindu-Buddha tersebut dapat dijadikan sebagai sumber pembelajaran. Peninggalan-peninggalan sejarah tersebut mampu untuk mengungkap kehidupan sejarah masa lampau yang masih tersisa. Nilai-nilai sejarah dari peninggalan Hindu-Buddha dapat kita temukan di dalamnya. Peninggalan-peninggalan tersebut merupakan saksi bisu dalam peristiwa-peristiwa sejarah pada masa Hindu-Buddha. Jika pembahasan ini bermanfaat, jangan lupa di like dan subscribe.